Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Astiakurada dengan stam Buki 1 A119035 kelas ITPA 2019 jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai enzim bromelin dari buah nanas atau Ananas comossus. Pertama, mengenai definisi enzim bromelin. Jadi bromelin adalah enzim yang diekstrak dari buah nanas atau Ananas comossus. Bromelin diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin. Bromelin ini berbentuk serbuk amori dengan warna putih bening sampai ke kuning-kuningan, berbau khas, larut sebagian dalam aseton, ether, dan CHCl3. Buah nanas yang muda maupun yang tua juga mengandung enzim bromelin. Buah nanas muda mengandung enzim bromelin lebih banyak, sedangkan buah nanas yang matang, enzim bromelin lebih sedikit dibandingkan yang muda. Bromelin termasuk ke dalam golongan superhidil yang mengandung enzim proteolitik. Selain itu juga mengandung peroksida, asam fosfat, beberapa protease inhibitor, dan organik yang mengikat kalsium. Menurut Gautam et al. Tahun 2010, enzim bromelin menghidrolisis protein yang mengandung ikatan peptida menjadi asam amino yang lebih sederhana. Dalam hal ini, sistein endopeptidase secara khusus memotong ikatan peptida pada gugus karbonil seperti yang ditemukan dalam arginin atau asam amino aromatik yaitu fenilalanin atau tirosin. Berikut ini adalah gambar enzim bromelin. Enzim bromelin termasuk golongan glikoprotein, yaitu protein yang mengandung satu bagian oligosakarida pada tiap molekul, yang terikat secara kovalen dengan rantai polipeptida enzim tersebut. Menurut Fajrin tahun 2012, aktivitas bromelin optimum pada suhu 50 derajat Celcius. Di atas suhu tersebut, keaktifan akan menurun. pH optimum 6,5-7 di mana enzim akan mempunyai konformasi yang mantap dan aktivitas maksimal. Adapun kegunaan enzim bromelin pada industri pangan, yang pertama, bromelin dapat diaplikasikan pada baking industri untuk menghasilkan adonan yang lebih mengembang dan produksi tepung hipoalergenik. Yang kedua, sebagai agen tenderization dalam proses hidrolisis myofibril pada daging. Yang ketiga, sebagai agen anti-browning untuk menghambat pencoklatan pada buah dan oksidasi fenol. Yang keempat, dalam pembuatan minuman beralkohol, bromelin digunakan untuk mengatur kestabilan bir dan mengurangi pembentukan busa. Dan yang kelima, produksi hidrolisat protein dari daging ikan. Kemudian berikut ini adalah salah satu hasil produksi dari enzim bromelin, yaitu adalah keju cottage. Keju cottage merupakan salah satu produk keju yang bernilai jual tinggi. Menurut Chandan et al. Tahun 2016 menjelaskan bahwa keju cottage merupakan keju lunak dengan kandungan lemak di bawah 4% dan memiliki kadar air tidak lebih dari 80% dan proses konsumsinya dengan mencampurkannya ke dalam krim. Keju cottage merupakan keju yang tidak melewati proses pemeraman dan memiliki kandungan air yang tinggi. Proses pembuatan keju dipengaruhi oleh pH, suhu, dan waktu penambahan ekstrak enzim bromelin serta waktu inkubasi. Kemudian berikut ini adalah diagram alir proses pembuatan keju cottage. Yang pertama, dengan menyiapkan perlakuan proporsi susu sapi dan susu kedelai masing-masing 100% susu sapi atau S1, 50% susu sapi dan 50% susu kedelai sebagai S2, dan 100% susu kedelai sebagai S3. Kemudian dipasteurisasi, yaitu dilakukan pemanasan pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, kemudian suhu diturunkan atau didinginkan sampai mencapai suhu 40 derajat Celcius dan ditambahkan starter pada suhu 45 derajat Celcius. Yang ketiga, lalu ditambahkan enzim bromelin sebanyak 400 ml, 450 ml, dan 500 ml selama 5-6 jam dan dilakukan pemanasan curd selama 1 jam. Dan yang keempat, kemudian ditambahkan air dalam jumlah yang sama dengan curd, lalu diaduk pelan-pelan selama 10 menit, selanjutnya air dibuang.
Terakhir, ditambahkan garam NaCl 4% sehingga perlahan-lahan terbentuklah keju cottage ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.